Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang Raja Majapahit, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1351 dari Prasasti Singosari dan Piagam Berumbung tahun 1351. Diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijaya Tunggaldewi, disingkat Tribhuwana, adalah Dia Gita Raja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dia Wijat dan kakak tiri bernama Jayanegara. Wafatnya Jayanegara menimbulkan polemik yang cukup rumit karena beliau belum memiliki keturunan. Sesuai catatan sejarah, sejak kematian Jayanegara dibutuhkan waktu selama setahun untuk menunjukkan siapa yang berhak menjadi Ratu Majapahit. Sesuai dengan aturan silsilah kerajaan, yang berhak menggantikan Sri Jayanegara sebagai raja adalah saudaranya, salah satu dari putri Sri Gitarija dan Dia Wiyat. Sebelum pilihan dijatuhkan ke salah satunya, kekuasaan masih dipegang di tangan Ratu Gayatri, istri mendiang Raden Wijaya. Hal ini karena adanya potensi konflik yang dianalisis oleh Gajah Mada apabila menunjukkan kekuasaan dilakukan secara tergesa-gesa. Analisis Gajah Mada berpusat pada kenyataan bahwa pengganti Sri Jayanegara sebagai Raja Majapahit adalah seorang perempuan. Menilik pada sejarah, sebetulnya tidak menjadi masalah seorang perempuan menjadi raja. Bukti nyata adalah Putri Sima yang berhasil menegakkan kerajaan walaupun dia seorang perempuan. Walaupun demikian, Gajah Mada tidak bisa menyamaratakan kondisi antara Putri Sima dengan dua orang putri yang sama-sama berpotensi menggantikan Sri Jayanegara sebagai Ratu Majapahit. Gajah Mada berkesimpulan bahwa memang tidak masalah seorang perempuan menjadi raja, asalkan didampingi oleh figur yang kuat. Nah, figur kuat ini berasal dari laki-laki yang nantinya mendampingi mereka sebagai suami. Keluarga kerajaan telah memilih para kesatria sebagai pendamping kedua putri tersebut. Sri Gitaraja dijodohkan dengan Raden Cakradara, sedangkan Dia Wiyat dijodohkan dengan Raden Kudamerta. Keduanya adalah penguasa-penguasa wilayah setingkat kabupaten yang menjadi bagian dari Majapahit. Bersamaan dengan wafatnya Raja Sri Jayanegara, kedua putri kerajaan tersebut juga dinikahkan dengan pasangannya. Dan atas saran Gajah Mada, akhirnya Ratu Gayatri menunjuk kedua putrinya untuk memimpin Majapahit. Menurut Nakartagama Pupuh 49, Tribhuwana naik tata atas perintah ibunya tahun 1329, menggantikan Jayanegara yang tidak mempunyai keturunan. Tahun 1308, yaitu 1 tahun setelah meninggalnya Prabu Jayanegara. Negara Kertagama seolah memberitahukan kalau tahta Jayanegara diwarisi Gayatri, karena ibu tirinya itu adalah Putri Kartanegara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu,
Kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua. Karena Gayatri telah menjadi pendeta, maka pemerintahan pun diwakili oleh Tribhuwana Tunggadewi. Menurut para raton, Joyonegoro merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Pada masa pemerintahan Joyonegoro, Tribhuwana Tunggadewi diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Suami Tribhuwana bernama Cakradara yang bergelar Kartawardhana Bre Tumampel. Pada Piagam Trowulan tahun 1358 dikatakan bahwa Kartawardhana adalah keturunan Raja Wisnuwardhana di Singosari. Dari perkawinan itu lahir dia Hayam Wuruk dan dia Narataja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Bre Kahuripan atau Bre Jiwana, sedangkan dia Narataja sebagai Bre Pajang. Masa pemerintahan Tribhuwana. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai Piagam Berumbung tahun 1329. Yang pertama, Maha Menteri Karatini. Rakyat Menteri Hino yaitu dia Anarajaya. Rakyat Menteri Halu yaitu dia Mano. Rakyat Menteri Sirikan yaitu dia Loak. Yang kedua, Sang Panca Wilwatika. Rakyat Pati Majapahit Pukrewes. Rakyat Demung Pu Tamprowong. Rakyat Kanuruhan Pu Blen. Rakyat Ronggo Pu Roda. Rakyat Tumanggung Pu Wayu. Pemerintahan Tribhuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada tahun 1343. Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Bedulu tahun 1347. Aditya Warman yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Aditya Warman kemudian menjadi Upraja Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan wilayah Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Pada masa awal pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, yang menjadi Pati Amangkubumi adalah Aryatada. Pada tahun Saka 1251, Aryatada sakti dan merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai Pati Amangkubumi. Aryatada kemudian mohon kepada sang ratu agar membebaskannya dari jabatannya tersebut. Namun permintaan tersebut masih ditolak karena belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya tersebut. Aryatada merasa bahwa orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya sebagai Pati Amangkubumi adalah Gajah Mada karena jasa-jasanya terhadap Prabu Joyonegoro dan penobatan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit. Aryatada kemudian mendekati Gajah Mada untuk maksud tersebut, namun Gajah Mada masih enggan menerima tawaran tersebut. Setelah didesak terus, akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut. Sepulang dari menembus pemberontakan di Sadeng, dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bagaimana hati-hatinya Gajah Mada mengambil sikap terhadap orang lain. Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain, namun mengharapkan kerelaan dari orang yang menduduki jabatan tersebut. Karena dengan kerelaan tersebut, diharapkan kerjasama dirinya dengan pejabat yang lama yaitu Aryatada akan berjalan dengan baik. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Pemberontakan Sedeng. Pada tahun 1331 terjadi pemberontakan di daerah Sedeng dan Kedah.
Gajah Mada mempunyai cita-cita untuk mendudukan Sedeng terlebih dahulu sebelum menerima jabatan sebagai Pati Amangkubumi. Mengenai Keta dan Sadeng, diceritakan bahwa kedua wilayah bagian Majapahit tersebut berniat memisahkan diri dari kerajaan Majapahit dan melakukan persiapan serius. Di antaranya adalah melakukan perekrutan besar-besaran terhadap warga sipil untuk dididik keprajuritan di tengah hutan alas larang. Tujuannya adalah memperkuat angkatan perang kedua wilayah tersebut, yang pada akhirnya akan dibenturkan terhadap kekuatan perang Majapahit. Pada saat itu, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan Suwartabumi di Pulau Sumatera. Kedatangan Raja Suwarnabumi Adityawarman ke Majapahit digambarkan menggunakan kapal perang berukuran besar yang belum ada tandingannya dari Kesatuan Pasukan Laut Majapahit. Adityawarman sendiri adalah saudara sepupu mendiang Prabu Sri Joyonegoro, sekaligus sahabat yang cukup dekat dengan Gajah Mada. Penggambaran besarnya ukuran kapal perang dari Suwarnabumi agaknya dimaksudkan sebagai cikal bakal adopsi teknologi yang menjadikan besarnya armada laut Majapahit kelak ketika kampanye penyatuan Nusantara dimulai. Dilihat dari kekuatan gelar pasukan, kekuatan Keta Sedeng bukanlah apa-apa dibanding dengan kekuatan pasukan Majapahit. Namun, di balik kekuatan fisik pasukan segelar sepapan yang belum sebanding dengan pasukan Gajah Mada, Keta Sedeng dilindungi oleh kesatria mumpuni yang sakti mandraguna. Kesatria ini adalah mantan perlindungan Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Nama kesatria tersebut adalah Wirota Wiragati. Terkenal dengan kesaktiannya memiliki ajian sirep, ajian panglimunan, dan kekuatan untuk mendatangkan kabut yang bisa menyulitkan daya penglihatan pasukan manapun. Tetapi alangkah kecewanya Gajah Mada bahwa peperangan Sedeng terjadi sebelum kedatangannya. Rakembar mendahului maksud Gajah Mada. Mengetahui hal tersebut, para menteri Araraman dan Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada kemudian mengirim 5 bekel yang masing-masing terdiri dari 5 orang untuk menghajar Rakembar. Mereka kemudian bertemu dengan Rakembar di hutan, dan Sedeng duduk di sebelah dahan pohon yang roboh, seperti naik kuda dan tangannya memegang upeti. Para utusan kemudian menyampaikan kemarahan dari Gajah Mada dan bermaksud akan mengejar Rakembar. Mengetahui serangan tersebut, Rakembar mencemati dahi para utusan. Namun para utusan dapat menghindar dan melaporkan hal tersebut kepada Gajah Mada. Gajah Mada sangat kecewa karena cita-citanya untuk mendudukan Sedeng tidak terlaksana karena telah didahului oleh Rakembar. Menurut para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi panglima penumpasan Sedeng. Maka Tribuana pun berangkat sendiri sebagai panglima menyerang Sedeng, dipimpin sepupunya Adityawarman. Rakembar adalah putra bungsu Raja Pemalakan. Ia adalah prajurit yang tangguh dan ahli menunggang kuda serta menggunakan senjata cemeti. Dalam karangannya Do Sedeng Orolek on Endemage Vanguard Majapahit, Profesor C.C. Brek menyamakan Sedeng tersebut dengan daerah Bali. Seandainya di Bali terdapat daerah bernama Sedeng dan Keta, maka penyamaan tersebut akan mudah dipahami. Namun di daerah Bali tidak ada tempat yang bernama Sedeng maupun Keta. Profesor C.C. Brek beranggapan bahwa kata Sedeng adalah kata Wangsalan yang maksudnya Bali. Kata Sedeng berasal dari kata Sedeng yang artinya lain atau beda. Kata beda hampir sama dengan kata Bada, yaitu suatu kerajaan yang bernama Badahulu di daerah Bali.
sedangkan Keta dihubungkan dengan Kuta, yaitu suatu daerah yang terdapat di Pulau Bali bagian selatan. Penyebutan dengan nama samaran yang demikian dimaksudkan untuk menyelubungi nama kota yang sebenarnya, di mana hal tersebut berkaitan dengan adanya persekutuan Nusantara sejak zaman pemerintahan Prabu Kertanegara dan Singosari. Kemenangan atas Keta dan Sedeng memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali, dan cita-cita untuk mewujudkan politik Nusantara harus kembali diwujudkan. Setelah pulang dari penumpasan Sedeng, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Angabehi, dan tidak beberapa lama kemudian diangkat menjadi Pati Amangkubumi, sedangkan Rakembar diangkat menjadi Bengkel Araraman. Peristiwa penting berikutnya dalam pemerintahan Tribuana Tunggadewi adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakya Pati Majapahit tahun 1334. Program politik Gajah Mada pada hakikatnya adalah kelanjutan gagasan Nusantara pada zaman pemerintahan Prabu Kertanegara, sehingga lebih tepat disebut gagasan Nusantara II, yaitu usaha untuk menyatukan kembali negara-negara di seberang lautan yang lepas kembali pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa dan Joyonegoro, ditambah dengan negara-negara Nusantara lainnya. Oleh karena luasnya program Nusantara kedua ini, banyak para menteri yang tidak bisa memahami, bahkan malah mengejek. Sehingga untuk mewujudkan gagasannya tersebut, maka perintang-perinting tersebut harus disingkirkan terlebih dahulu. Demikianlah akhirnya terjadi perubahan susunan menteri secara besar pada masa awal kepemimpinan Pati Gajah Mada dalam pemerintahan. Wilayah kerajaan Majapahit sebelum tahun 1334 hanya meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari kitab Negara Tagama diketahui, pelaksanaan program politik Nusantara dimulai dengan penyerangan terhadap Pulau Bali. Serangan tersebut terjadi pada tahun Saka 1265 atau tahun-tahun 1343 Masehi. Wafatnya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351 sesudah mengeluarkan prestasi Singosari. Ia kemudian kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Spatapahuru, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga raja. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya, yaitu Hayam Wuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribuana. Para raton hanya memberitahukan Bre Kahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai pati pada tahun 1371. Menurut para raton, Tribuana Tunggadewi didamarkan dalam Candi Pantrapura yang terletak di Desa Panggi dan di Candi Rimbi di sebelah barat daya Mojokerto, yang diwujudkan sebagai Parwati, sedangkan suaminya yaitu Kertawardhana Bre Tumampel meninggal pada tahun 1386 dan dimakamkan di Candi Sarwa Jayapura yang terletak di Desa Japa. Gajah Mada adalah Mahapati Majapahit yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Inilah tentang ratu ketiga kerajaan Majapahit, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.